Kalau mandinya sampai ndak karuan artinya salah, itu ya berpengaruh pada sholatnya menjadi salah. Kalau kita misalnya baca Quran, ya baca Qurannya bisa jadi salah, artinya tidak sah, bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Nah, maka mandi wajib ini walaupun kelihatannya hanya sekedar mandi saja, itu nanti akan berakibat kepada ibadah-ibadah yang penting, seperti sholat, tawaf, baca Quran, dan lain sebagainya. Maka kita harus mengerti ini salah satu dari ilmu toharoh. Jadi harus kita pelajari, kita benar-benar kita pahami, karena ini ilmu yang sering kita amalkan. Yang selain itu juga sangat penting karena berhubungan dengan ibadah-ibadah yang pokok lainnya. Jadi intinya dari keterangan yang terdapat di kitab-kitab fikih, terutama kitab Fathul Qorib yang kita baca tadi, bahwa yang mewajibkan kita semua mandi, atau dengan kata lain yang mengharuskan kita ini harus mandi, itu ada 6 perkara. Yang pertama, berhubungan suami istri. Jadi berhubungan suami istri, walaupun misalnya sampai keluar sperma apa tidak, sampai masuk ke dalam apa tidak, yang penting sudah bertemu dua kelamin antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, maka itu mewajibkan mandi, mengharuskan mandi. Jadi mandinya ini hukumnya wajib. Kalau kita kerjakan yang mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan yang mendapat dosa. Tapi wajibnya ini yang enggak mesti harus setelah selesai berhubungan suami istri langsung harus mandi, itu tidak. Boleh nanti. Yang jelas sebelum mengerjakan seperti sholat, tawaf, baca Quran, kemudian menyentuh Quran, maka harus mandi terlebih dahulu. Nah, yang jelas hukumnya wajib mandi setelah melakukan hubungan suami istri. Ini dalilnya jelas ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, idza jalasa baina su'abihal arba'in summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Rawahul Bukhari. Ketika duduki atau menindih 4 anggota badan seorang wanita, istri maksudnya, kemudian menekan atau menindihnya dengan sungguh-sungguh, maka wajib mandi. Ini dengan bahasa yang sopan ini. Kalau dengan bahasa yang gampang dijelaskan, ya pokoknya barang siapa itu berhubungan suami istri maka wajib mandi. Sudah bagus, seperti itu saja. Jadi ini hadis dari Bukhari. Begitu juga ada dalam kitab Sahih Muslim, juga ada hadis yang serupa, yaitu dalam Sahih Muslim juz 1 halaman 153. Jadi jelas baik dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu ada hadis yang menjelaskan bahwa berhubungan suami istri itu wajib mandi. Kemudian yang kedua, yang mewajibkan seseorang itu harus mandi wajib hukumnya untuk mandi, yaitu keluar mani. Keluar mani baik disengaja maupun tidak, apapun itu sebabnya, setelah keluar mani maka itu kita terkena hukum mandi, yang mandi itu dinamakan mandi wajib. Hukumnya mandi itu mandi wajib. Jadi harus
karena itu harus mandi atau mandi yang dihukumi wajib, maka nanti mandinya enggak seperti mandi biasa. Maka nanti ada setelah ini ada istilah fardu-fardunya mandi. Tata cara mandi yang pas, yang sesuai dengan aturannya. Ini lagi membahas masalah yang mewajibkan mandi. Jadi yang kedua yang mewajibkan seseorang itu harus mandi, itu adalah keluar mani. Nah kemudian kalau keluar maninya misalnya sebab mimpi, itu juga harus mandi. Kita terkena hukum yang mengharuskan mandi. Dengan syarat keluar mani sebab mimpi, bukan mimpi keluar mani. Kalau keluar mani sebab mimpi, itu ketika bangun itu dilihat kok ada basah-basah, itu berarti keluar mani sebab mimpi, itu wajib mandi hukumnya. Tapi kalau mimpi keluar mani, ketika bangun ternyata nggak ada apa-apanya, nggak ada tanda-tanda basah, nggak ada apa, hanya dalam impian itu rasanya kayak keluar mani. Tapi kenyataannya ketika bangun itu tidak ada basah-basah, maka itu tidak mewajibkan mandi. Tadi sudah disebutkan hadisnya, yaitu tentang seseorang yang bertanya kepada Rasul tentang basah-basah ketika bangun tidur karena mimpi keluar mani. Tapi memang ada basah-basahnya ketika bangun. Maka Nabi menjawab, maka wajib untuk mandi. Kemudian lagi seseorang yang bertanya kepada Rasul, mimpi keluar mani, tapi ketika bangun ternyata nggak ada basah-basahnya. Maka Nabi menjawab, oh yang itu nggak perlu mandi. Itu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Begitu juga seorang wanita, ini sama halnya dengan laki-laki. Kalau bangun tidur misalnya, setelah mimpi keluar mani, dan ada basah-basah bukti, tanda kalau dia habis mimpi, memang ada bentuknya, itu juga harus mandi. Tapi kalau hanya mimpi keluar, tapi tidak ada basah-basahnya, maka itu tidak perlu, tidak wajib mandi. Seperti halnya dalam hadis tadi yang kita baca, ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasul ketika seorang perempuan mimpi, bagaimana hukumnya, apa harus mandi? Maka Rasul menjawab, iya, ketika terlihat basah-basahnya atau bentuk dari keluar maninya tadi. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan, kalau habis keluar mani, entah itu apa sebabnya, maka harus mandi. Itu wajib hukumnya. Kemudian yang ketiga, yang mewajibkan seseorang itu dihukumi wajib untuk mandi adalah apa yang ketiga? Mati selain mati syahid. Walaupun dalam hal ini yang mandi itu bukan si mayitnya sendiri, tapi orang itu wajib memandikan mayit. Dijelaskan dalam hadis tadi, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ada orang mati syahid dalam perang Uhud. Kemudian Nabi datang, maka Nabi langsung menguburkan, tidak memandikan terlebih dahulu. Itu kalau untuk mati syahid. Tapi kalau untuk orang yang mati biasa, itu wajib mandi. Kemudian yang keempat, yang mewajibkan untuk mandi wajib adalah haid. Kemudian yang kelima nifas, yang keenam wiladah. 3 ini hanya khusus untuk para kaum wanita. Jadi yang keempat adalah haid. Haid itu adalah darah
yang keluar dari farji para wanita setelah ya sudah waktunya, tanpa ada sebab penyakit. Biasanya ini rutin tiap bulan. Jadi kalau seorang wanita sedang haid, maka nanti kalau sudah selesai masanya, itu wajib untuk mandi. Lalu bagaimana kalau misalnya ini sudah waktunya selesai, haid itu kan lumrahnya itu 6 hari, paling banyak 15 hari. Nah kalau lebih daripada itu, maka itu sudah dihukumi bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah. Nah, jadi kalau orang yang sudah lebih dari 15 hari masih keluar darah, ini seorang perempuan ini harus tahu ini. Itu hukumnya istihadah dan harus mandi, kemudian tetap harus mengerjakan sholat walaupun masih keluar darah. Tapi ada cara-cara tersendiri. Caranya itu diantaranya ketika wudhu itu sudah masuk waktu sholat. Itu kalau orang istihadah. Yang jelas ini pembahasannya adalah masalah haid. Orang kalau sedang haid itu tidak boleh sholat. Kemudian setelah selesai dari haid, maka orang itu wajib untuk mandi. Kemudian baru boleh mengerjakan sholat. Kemudian yang kelima adalah nifas. Nifas ini adalah basah-basah setelah seorang wanita itu melahirkan. Ini kalau sudah selesai atau sudah kering dari basah-basahnya, itu maka orang yang bersangkutan itu wajib untuk mandi. Wajib mandi supaya nanti bisa mengerjakan seperti sholat atau tawaf atau baca Quran dan sebagainya. Kemudian yang keenam yang mewajibkan mandi adalah apa tadi? Yang keenam, wiladah. Wiladah itu adalah basah-basah yang membarengi saat melahirkan. Maka itu mewajibkan mandi. Dalam keterangan yang lain, bahkan walaupun tidak ada basah-basah, kalau orang itu habis melahirkan, maka wajib mandi. Sebagaimana yang kita baca tadi, wal mujarradatu nganil balali mujibatul lil ghusli fil ashah. Walaupun tidak ada basah-basah dari seseorang yang habis melahirkan, itu tetap mewajibkan mandi di dalam keterangan yang lebih sahih. Ini keterangannya. Jadi itulah ringkasan atau inti dari pembahasan tadi masalah yang mewajibkan mandi dari kitab Fathul Qorib. Itu mungkin lebih mudah lagi dipahami karena tanpa membaca tulisan, hanya maksudnya secara bahasa Indonesia saja. Insya Allah itu 6 macam itu yang harus kita pahami, terutama bagi orang-orang yang sudah balik, kemudian apalagi sudah nikah, yang mungkin dalam 1 minggu, bahkan mungkin lebih 1 kali mengerjakan mandi wajib, mengerjakan mandi yang dihukumi wajib. Itu bukan hanya sekedar mandinya yang dihukumi wajib saja, tapi itu berpengaruh pada ibadah-ibadah lain. Kalau mandinya sampai hendak karuan, artinya salah, itu ya berpengaruh pada sholat, sholatnya menjadi salah. Kalau kita misalnya baca Quran, ya baca Qurannya bisa jadi salah, artinya tidak sah. Bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Nah, maka mandi wajib ini walaupun kelihatannya hanya sekedar mandi saja, itu nanti akan berakibat kepada ibadah-ibadah yang penting, seperti sholat, tawaf, baca Quran, dan sebagainya. Maka kita harus mengerti
Ini salah satu dari ilmu toharoh. Jadi harus kita pelajari, kita benar-benar kita pahami, karena ini ilmu yang sering kita amalkan. Yang selintin juga sangat penting karena berhubungan dengan ibadah-ibadah yang pokok lainnya. Paham? Wallahu a'lam bishawab.